Selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Siang ini saya menyampaikan firman dengan judul Disiplin Membentuk Pribadi yang Sukses dan Berdampak. Kita akan baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 yang berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku tidak sembarangan meninju, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus mengibaratkan bahwa kehidupan iman kita bagaikan sebuah perlombaan rohani. Ibarat pertandingan maraton di mana kita harus memiliki endurance, sikap pantang menyerah, menyelesaikan sampai finish. Nah untuk itu kita tidak bisa lari sembarangan, toleh kiri, toleh kanan, lihat ke belakang. Tapi fokus pada tujuan. Di dunia kita hanya hidup sekali. Karena itu fokus pada tujuan dan jangan membuang waktu sia-sia. Apa fokus hidup kita? Menurut saya ada dua hal yang sangat penting. Pertama, kita harus meraih sukses sejati di bumi. Untuk itu kita mesti kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Dan jangan lupa, pelihara kekompakan dalam keluarga. Sebab walaupun kita berhasil di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, kalau rumah tangga kita berantakan, maka kita tidak akan mengalami sukses sejati. Dan seringkali konflik berkepanjangan dalam keluarga justru menghambat berkat dan keberhasilan dalam kehidupan kita. Tetapi yang kedua, selain mencapai sukses sejati di bumi, kita harus meraih mahkota abadi. Paulus bicara tentang pahala kekal bagi orang yang bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Nah, untuk memperoleh mahkota abadi dibutuhkan iman kepada Kristus yang nampak dalam karakter ilahi, dalam buah-buah roh yang nyata dalam kehidupan kita. Makanya saudara, arahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan bukan menikmati kenikmatan dunia yang sementara. Di bumi sukses, pahala abadi kita dapatkan di sorga. Wah, hidup yang paling indah adalah hidup demikian. Nah, kunci untuk memperolehnya adalah disiplin. Paulus tadi bicara tentang menguasai diri dalam segala hal. Dia juga berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Mau sukses di bumi, mau dapat pahala kekal di sorga, disiplin tidak bisa diabaikan. Nah, karena disiplin sangat penting, saya ingin jelaskan. Disiplin itu apa? Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan pada aturan atau tata tertib. Orang yang disiplin punya komitmen menjalankan aturan, nilai-nilai atau prinsip yang dia percayai. Dia mengendalikan diri dan konsisten dalam bertindak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan. Kalau kita punya tujuan, punya goals yang kita akan raih, maka kita harus meraihnya dengan disiplin. Disiplin itulah yang membuat visi di depan akan kita raih. Dan saudara ingat kata disciples, murid Kristus, itu berkaitan dengan disiplin. Seorang murid harus mendisiplin hidupnya. Saya ambil contoh sederhana. Misalnya ada murid sekolah, tahu bahwa sekolah dimulai jam 7. Walaupun dia masih ngantuk, masih capek, masih malas bangun, dia harus mendisiplin dirinya. Atau didisiplin oleh orang tuanya. Bangun sebelumnya, mempersiapkan diri supaya jam 7 dia tidak terlambat datang ke sekolah.
Seorang atlet yang ingin menjaga performa yang baik, dia menetapkan standar 10 kilometer setiap hari. Dia harus latihan. Dan walaupun kadang malas, kadang capek dan sebagainya, dia harus mendisiplin agar goals itu tercapai. Saudara-saudara, disiplin itu pahit, tapi tidak disiplin akan lebih pahit. Sebab tanpa disiplin, kesuksesan hanyalah mimpi kosong. Berdisiplinlah sekarang atau Anda akan menyesal nanti. Disiplin membuat hari ini lebih sulit, tapi hari depan lebih mudah. Atau sebaliknya, alasan, excuse membuat hari ini tampaknya lebih mudah, atau hari depan akan lebih sulit. Pilihan terserah saudara. Tapi ada ungkapan dulu berkata begini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senangnya kemudian. Masalahnya orang sekarang terbalik, ingin senang sekarang walaupun sakitnya nanti. Kredit dulu dapat motornya, dapat mobilnya, walaupun nyicilnya harus 5 tahun, harus 10 tahun. Kalau orang dulu kan nabung dulu, baru kemudian mereka bisa menikmatinya. Terserah saudara mau disiplin atau tidak, akhirnya yang nanggung bukan orang lain, yang nanggung adalah diri kita sendiri. Disiplin sekarang berat, tetapi masa depan jauh lebih mudah. Saudara beralasan tidak mau mendisiplin diri sekarang, lebih enak. Tapi kelak engkau akan menderita di kemudian hari. Saudara-saudara, saya berharap kita selalu semuanya happy ending. Lagi masih muda, bisa kita gigih dalam perjuangan. Tapi makin hari kita harus makin sungguh-sungguh menikmati hasil yang ada. Dan saya mau bilang, disiplin itu proses, bukan mujizat instan. Banyak kali orang ingin mujizat instan. Tolong Pak Pendeta doakan tumpang tangan, tumpang kaki supaya saya kaya raya. Kekayaan sejati tidak diperoleh dengan cara demikian. Ini tidak diperoleh secara instan. Sehingga nggak bisa doa langsung terima mujizatnya. Tetapi saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh berdisiplin untuk kita bisa berhasil. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat beberapa tokoh Alkitab yang hidupnya penuh disiplin dan akhirnya berdampak. Daniel misalnya, dia adalah orang yang berdoa 3 kali sehari. Dan dia adalah orang yang tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Lihat dalam Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ingat, kebiasaan, habits, itu akan membentuk karakter kita. Dan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, itulah yang disebut disiplin. Daniel adalah orang yang berdisiplin, berdoa 3 kali sehari. Allah mengangkat dia. Dan dia menjadi orang yang berhasil. Walaupun dia pernah mau dimasukkan di dalam gua singa oleh para musuh-musuhnya. Tapi singa mulutnya dikatupkan oleh Tuhan. Mungkin singa sedang ikut program intermittent fasting. Jadi belum waktunya buka puasa. Tapi ketika musuhnya dilemparkan, jam buka puasa tiba, dicaplok itu musuhnya. Orang yang punya disiplin rohani melihat pembelaan berasal dari Tuhan. Ayub adalah orang yang juga berdisiplin. Dan dia pernah ngomong gini dalam Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Jadi Ayub tahu godaan utama bagi pria itu ada di mata. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Banyak pria itu masalahnya dengan mata.
Orang Sunda bilang resep nu herang. Suka lihat yang manis-manis, yang cantik-cantik. Makanya Ayub bilang gini, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Artinya dia tidak mau menikmati apakah gambar, digital, atau orang dan sebagainya yang kemudian direnung-renungkan siang dan malam, saudara. Dalam pikiran itu yang membuat kita jatuh. Ini ayat bagus sekali khususnya untuk para pria. Jadi saya mau ajak kita baca ayat ini keras-keras, khusus pria saja. Wanita mengaminkan dalam hati. Ya, siap para pria? 2, 3. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Hari ini kenapa pria ngomongnya lebih pelan daripada biasanya ya? Mungkin agak berat begitu ya. Tapi oke, kita baca sekali lagi lebih keras. 2, 3. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Ini Ayub dicobai, tapi menang, diberkati double porsi. Karena ada standar yang dia tetapkan, disiplin untuk mengikuti standar tinggi itu. Yesus adalah pribadi yang sangat berdisiplin. Dia biasa berdoa setiap pagi, sering dia berdoa semalam-malaman. Kita nggak tahu sih, Yesus doa semalam-malaman ngomong apa sama Bapa. Saudara tahu jawaban Bapa kepada Yesus apa? Nggak tahu juga. Karena seringkali doa Yesus tidak dicatat dalam Alkitab. Kok lama banget ya, bisa semalam suntuk. Tapi yang kita tahu, hasil doanya. Begitu dia selesai doa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Memilih para murid sesuai dengan petunjuk Bapa. Mentaati kehendak Bapa, bukan keinginanku, kehendakmu yang jadi ya Bapa. Doa, ibadah, baca Alkitab itu personal. Tapi orang akan lihat hasil dari doa, hasil dari ibadah ketika kita mewujudkan itu di dalam karakter yang baik dan kuasa Allah dalam hidup sehari-hari. Sayangnya di Indonesia ini banyak orang yang lebih terpesona kepada simbol-simbol agama daripada perubahan karakter yang dihasilkan dari agama itu. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling religius. Ketika disurvei agama nomor 1, Tuhan nomor 1. Tapi merupakan daftar negara salah satu yang paling korup di dunia. Ya, beragama tapi nakal, itu Indonesia, saudara-saudara. Dan ini dibuktikan dalam berbagai survei di mana-mana. Padahal ibadah sejati mengubah kehidupan kita. Banyak orang hanya memperhatikan ritual. Dan tidak memperhatikan yang penting adalah spiritual. Ritual belum tentu menghasilkan spiritual. Tapi spiritual datang dari hati yang cinta kepada Tuhan. Ada disiplin rohani yang kita kerjakan. Nah, apa manfaat daripada disiplin? Pertama, disiplin itu meningkatkan produktivitas dalam kehidupan kita. Orang yang berdisiplin bisa menyelesaikan tugasnya dengan lebih efisien. Saudara, kalau misalnya ada pegawai perusahaan yang malas, nggak disiplin, hasil kerjanya pasti lebih sedikit. Dan mutu pekerjaannya juga tidak terlalu baik dibandingkan dengan orang yang punya disiplin. Saya kalau ngajar mahasiswa STT, melihat hal ini. Saya kasih tugas 3 hari, 3 minggu, atau 3 bulan, selesainya sama. Hari-hari terakhir. Karena sistem belajar di Indonesia SKS, sistem kebut semalam. Kalau belum mepet mah belum dikerjain. Mau 3 bulan sama. Mau 3 hari sama. Mau 3 minggu sama. Hari-hari terakhir. Karena orang Indonesia tahu ada kuasa yang akan keluar. Kalau situasi sudah sangat batas waktu hampir terjadi. There is a power of kefefet. Makanya saya pikir ngapain saya kasih orang tugas belajar 3 bulan. Percuma. 3 bulan, 3 minggu, 3 hari juga sama aja selesainya. Nah saudara-saudara, kalau kita disiplin, produktivitas kita meningkat. Kedua, disiplin akan membentuk karakter. Karyawan yang disiplin misalnya,
datang tepat waktu, kerja dengan rajin, tidak main HP terus ketika dia kerja, akan dikenal sebagai karyawan yang penuh tanggung jawab, bisa diandalkan. Dia juga tidak tergoda oleh korupsi misalnya. Kalau dia di bagian keuangan, seluruh keuangan yang masuk dia bukukan dengan baik, dia langsung storekan uangnya. Nggak ada godaan menggunakan uang kantor untuk kebutuhan pribadi. Penting sekali disiplin membentuk produktivitas, bahkan membentuk karakter kita. Dan ketiga, manfaat disiplin adalah untuk kita bisa meraih sukses. Saya perhatikan orang yang sukses dalam berbagai bidang kehidupan, di bidang akademik, di bidang pekerjaan, di bidang pelayanan, itu biasanya punya karakter disiplin. Kemarin ponakan saya, adik saya yang paling kecil punya anak saudara-saudara wisuda di Universitas Indonesia. Jadi mahasiswa terbaik di angkatannya untuk MIPA. Jadi dia konsentrasi matematika. Nilainya summa cum laude. Itu nilai yang tertinggi. Dan sekolahnya bukan ecek-ecek ini. Universitas yang ternama di Indonesia. Dan saya lihat dari dulu memang rajin saudara. Memang rajin, pinter, kumon dan sebagainya. Menggunakan banyak waktu untuk belajar. Hasilnya kelihatannya belakangan. Wah hebat nomor 1 di UI ini kan gak gampang lah saudara. Jurusan matematika lagi. Aktuaria. Nah kenapa? Kalau kita sungguh punya disiplin belajar dan sebagainya. Sukses di bidang akademik. Orang yang disiplin berhasil dalam pekerjaan. Pelayanan juga sama saudara-saudara. Ada orang pelayanan seumur hidupnya nggak berkembang-kembang tuh pelayanannya. Tapi kalau kita punya disiplin, kerja keras, kerja cerdas, mengandalkan Tuhan, beriman teguh, berani mencoba hal yang baru, berani mengambil resiko, percaya Tuhan menuntun. Ada progres yang jelas dari apa yang kita tangani. Orang sukses melakukan hal yang tidak dilakukan orang lain. Ini yang membedakan orang yang berhasil dan orang yang males, saudara-saudara. Makanya penting sekali kita disiplin. Saya ambil contoh beberapa tokoh umum yang dikenal. Michael Jordan, pebasket NBA dari Amerika, salah satu yang paling mahal bayarannya di dunia. Punya disiplin latihan yang luar biasa. Berlatih lebih awal, pulang lebih akhir dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Fokusnya peningkatan diri terus menerus. Nah waktu SMA dia kan main basket. Tidak terpilih untuk melawan tim basket SMA yang lain. Kecewa tentunya. Tapi kecewa tidak membuat dia mundur. Itu menjadi bahan bakar untuk dia makin semangat. Dan akhirnya bukan cuma jadi tim SMA. Dia menjadi tim dari Amerika Serikat yang sangat dikenal. Pemain basket legendaris Michael Jordan. Saya ambil contoh yang lain. Ada seorang pesepak bola asal dari Portugal. Namanya Cristiano Ronaldo. Salah satu yang bayarannya paling mahal di dunia. Sekarang yang menggaji dia Arab Saudi, saudara sekalian. Karena Arab duitnya paling banyak dari minyak. Sehingga dia digaji di sana. Dia berlatih keras menjaga performanya walaupun sudah sukses. Pola makan dia atur, hidupnya sehat. Dia nggak minum alkohol walaupun menang saudara-saudara. Lalu melakukan selebrasi siu istilahnya. Tapi dia nggak mau mabuk-mabukan sama teman-temannya yang lain. Dan kalau dikasih soft drink, Coca-Cola misalnya, dia singkirkan itu. Dia minta air putih biasa. Karena dia tahu itu akan membuat dia lebih sehat. Dia berpikir orang sudah membayar saya mahal. Saya harus tampilkan performa yang terbaik. Supaya mereka tidak menyesal. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak sia-sia mengeluarkan uang. Dana sebesar itu. Karena aku akan memberikan yang terbaik. Mentalitasnya tidak pernah puas. Dan ingin selalu lebih baik. Bukan berarti tidak bersyukur. Bukan berarti tidak puas dalam arti negatif. Tapi dia percaya. Ada kapasitas yang harus dia tingkatkan. Talent without working hard is nothing. Itu yang dia percaya. Bakat tanpa kerja keras bukan apa-apa.
Saudara, bahkan orang bukan dalam dunia pelayanan, dunia rohani nih saudara. Kalau dia sungguh-sungguh punya disiplin, bisa sukses. Cristiano Ronaldo, salah satu pemain sepak bola terbesar sepanjang abad. Biasanya disandingkan dengan Pele dari Brasil atau dari tempat yang lain Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Minggu ini dia ada di Indonesia, saudara. Ya, pulang dari Kupang karena dia mendonasikan uangnya untuk membangun sekolah, kasih berkatlah bagi anak-anak miskin. Luar biasa. Dia seorang yang juga punya hati yang berkemurahan. Contoh yang ketiga adalah Elon Musk. Dia adalah seorang pengusaha sukses dari Amerika Serikat. Dia sekarang ini rasanya masuk deretan orang terkaya di dunia, saudara-saudara. Disiplin kerjanya ekstrim, 80-100 jam per minggu atau 12-16 jam per hari. Orang kerja 8 jam, dia 2 kali lipatnya, saudara. Kadang tidur di pabrik untuk memastikan proyeknya berjalan sesuai visi. Dia fokus pada misi jangka panjangnya, misalnya eksplorasi luar angkasa, yang namanya SpaceX, dan energi terbarukan yang inovatif selain membuat mobil listrik dengan merek Tesla. Saya mau bilang, apapun latar belakang orang, bahkan apakah dia Kristen atau non-Kristen, kalau orang disiplin, dia bisa meraih banyak hal-hal hebat di dalam kehidupannya. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Seharusnya orang yang percaya punya daya dorong yang lebih kuat untuk berhasil. Karena kita melakukan segala sesuatu bukan kepada manusia, tapi seperti kepada Tuhan. Nah sekarang untuk hidup sukses, disiplin apa saja yang kita harus miliki? Pertama, disiplin fisik. Fisik kita juga harus dijaga. Olahraga yang cukup, pola makan yang baik, istirahat yang cukup. Saudara-saudara bahkan yang usianya makin tambah justru harus lebih penting berolahraga. Saya minggu lalu general check up di Pineng. General check up yang sebelumnya sebelum COVID sudah lama saudara sekalian. Jadi dokter udah bilang gula darah mesti dijaga, lebih banyak makan sayur, tambah olahraga. Saudara-saudara saya lihat ada orang yang juga check up bersama saya umur 82 tahun. Sudah di kursi roda. Saran dokter apa? Mesti olahraga. Saya tanya Pak gimana olahraganya? Udah duduk di kursi roda. Kadang dia masih bisa jalan dituntun saudara. Dia bilang cuma duduk berdiri aja kalau udah tua. Duduk, berdiri. Duduk, berdiri. Duduk, berdiri. Otot itu kalau nggak dipakai lemah dan makin males. Usahakan untuk olahraga. Kalau masih bisa jalan, jalan. Dituntun kalau perlu supaya keseimbangannya baik. Tapi tetap harus digerakkan. Harus angkat berat. Ya. Istri saya kan sama-sama saya. Dokter tanya, suka jalan kaki? Suka di mall. Ya ciri khas ibu-ibu lah saudara. Dan dokter bilang gini, jalan di mall bukan olahraga. Karena olahraga harus berkeringat. Dan olahraga ada waktunya pelan, ada waktunya agak cepat. Bukan lari. Ada waktunya agak lambat, ada waktunya lebih cepat, lambat lagi, cepat lagi. Sampai berkeringat. Kalau di mall mah gak berkeringat saudara-saudara. Tidak masuk dalam olahraga. Oh gitu ya dokter. Jadi orang Tasik ingat ya. Oh, olahraga bukan jalan di mall. Ya jalan di mall tujuannya lain. Mengejar yang saleh-saleh. Ya saleh begitu ya. Nah saudara-saudara jadi perlu disiplin fisik dalam kehidupan kita. Pola makan juga harus teratur. Lebih banyak makan sayur. Saya dulu itu sangat doyan es krim saudara. Tapi sudah sejak berapa tahun masih makan kadang dikit. Cuma 1 sendok udah. Karena pikiran kita sudah diberi informasi. Ini gak bagus buat kesehatan. Soft drink, ya minuman, kalau orang Amerika itu minumnya selalu, bukan air putih, Coca-Cola terus saudara.
Soft drink jangan diminum. Bolehlah sekali setahun ya, waktu Imlek. Boleh begitu saudara. Tapi lepas daripada itu, air putih lebih baik. Kalau misalnya minum kopi, 1 gelas kopi harus diimbangi dengan 4 gelas air teh. Supaya tulang tidak keropos. Kan kita punya pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa search di mana-mana. Dokter juga bisa kasih tahu kepada kita. Dan kita lakukan bagian kita. Ada orang bilang, nggak olahraga juga, Tuhan kan tahu nanti matinya saya tahun berapa. Benar saudara, kita nggak bisa memperpanjang, memperpendek hidup apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Tetapi hidup itu bukan cuma lamanya, tapi kualitasnya. Kalau saudara misalnya Tuhan tahu matinya 80 tahun. Tapi kalau saudara baru 70 tahun, kena stroke, terbaring selama 10 tahun, diranjang nggak bisa apa-apa. Bukankah itu menyebabkan kesengsaraan bagi diri kita dan juga bagi keluarga kita. Seperti Musa waktu mati tetap sehat, saudara. Dan ini harus dimulai dari disiplin yang kita kerjakan. Pilihannya terserah saudara. Istirahat yang cukup. Kedua, disiplin waktu. Bangun lebih pagi, atur jadwal harian. Ya, saya punya apa yang namanya to-do list, apa yang harus dikerjakan pada hari ini. Buat agenda harian. Begitu bangun pagi kita tahu hari ini apa saja tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Dan jangan suka tunda-tunda pekerjaan. Jangan tunda sampai besok apa yang saudara bisa kerjakan hari ini. Karena jalan yang bernama besok akan membawa kita ke sebuah kota yang bernama tidak pernah. Ayo disiplin, gunakan waktu untuk belajar saudara. Daripada scrolling terus, itu sosial media bisa sejam, bisa 2 jam. Nggak menghasilkan apa-apa. Lebih baik gunakan media misalnya untuk belajar. Itu akan bermanfaat bagi kita. Penggunaan AI sekarang luar biasa. Dan orang bisa dapat uang ketika dia punya keahlian di dalam bidang tersebut. Ayo kita gunakan daripada scrolling yang tidak menghasilkan apa-apa. Saya ingat di Bandung itu biasanya hari Sabtu suka ada ibadah lansia jam 9 pagi sampai setengah 11 lah sudah selesai. Tapi satu kali waktu saya keluar dari kantor gereja, lewat di depan tempat ibadah, kok setengah 1 belum pada pulang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, rupanya pada hari itu ada pelatihan kerja bakti gitulah dari mahasiswa, pokoknya salah satu universitas di Bina Nusantara kalau nggak salah. Jadi praktek gitu ya, praktek di berbagai tempat, salah satunya di gereja. Dia memberikan petunjuk bagaimana menggunakan HP untuk sesuatu yang bermanfaat. Misalnya, gimana bisa pesan makanan, gimana bisa pesan mobil untuk ngantar kita ke satu tempat lewat Gojek misalnya. Gimana masukin transfer uang ke dalamnya. Dan saya lihat ibu-ibu itu seneng banget. Emak-emak ini seneng banget. Aduh saya teh rindu ke gereja. Tapi kadang-kadang gak ada yang nganter. Aduh saya teh pengen beli rujak, pengen beli gado-gado. Duit mah ada. Tapi gimana belinya mesti nunggu cucu. Itu juga ketika diminta tolong teh cemedut. Katanya aduh sekarang bisa pesan sendiri. Ada pencerahan yang didapat saudara-saudara. Luar biasa karena apa? Ada proses pembelajaran. Gunakan waktu untuk belajar, menambah ilmu, bekerja. Kalau saudara masih muda, gunakan waktumu untuk pertumbuhan iman dan karakter. Lebih daripada kesenangan sementara dan sesaat. Karena saudara tidak akan pernah menyesal ketika engkau menggunakan waktu dengan baik. Ketiga, disiplin keuangan. Kelola pengeluaran dengan bijaksana, tidak boros, tapi menabung dan juga memberi dengan sukacita. Kalau saudara dapat uang, ingat 3 rumus ini. Bayar kepada Allah, bayar kepada diri sendiri, dan bayar kebutuhan sehari-hari. Begitu dapat uang, katakan 5 juta lah contoh ya. Saya dapat 5 juta, bayar kepada Allah, sisihkan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. 500.000 disisihkan untuk Tuhan. Kedua, bayar diri sendiri. Kalau saudara punya pembantu, saudara gaji pembantumu. Saudara punya karyawan, saudara gaji karyawanmu.
Kenapa engkau tidak menghargai dirimu sendiri dengan menggaji hidupmu sendiri? Bayar kepada diri artinya sisihkan uang untuk menabung atau investasi. Kalau bisa 10, 15 atau kalau bisa bahkan 20%. Itu akan sangat baik untuk menjaga hal-hal yang tidak terduga di kemudian hari. Atau membeli sesuatu dalam biaya yang cukup besar yang akan bermanfaat di dalam kehidupan kita. Kalau punya uang 5 juta, 500 ribu untuk persepuluhan, 500 ribu atau sampai 1 juta untuk menabung atau investasi. Baru selebihnya gunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Bayar listrik, beli makanan, bayar uang sekolah dan sebagainya. Saudara-saudara, ini yang akan membuat kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Dan saya mau bilang salah satu disiplin yang akan membuka tingkap langit tercurah berkat Allah dalam hidup kita. Kalau kita punya disiplin mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Ingat 100% hidup kita adalah milik Tuhan. Tapi 10% kita bawa ke rumah Tuhan untuk menunjang pekerjaan Tuhan. 90%-nya Tuhan serahkan kepada kita untuk kita kelola dengan baik. Dengan takut akan Tuhan. Karena 100% ini kita harus tanggung jawabkan kepada owner. Karena kita hanyalah manajer. Nah, disiplin rohani dalam bidang keuangan yang membuat kita bisa murah hati adalah mengembalikan persepuluhan dengan setia. Saya belajar mengembalikan persepuluhan dari sejak umur 9 tahun sampai sekarang. Anak-anak saya juga mengembalikan persepuluhan dari sejak umur 9 atau 10 tahun sampai sekarang. Begitu dapat uang, katakan 100 ribu rupiah, 10 ribu disisihkan untuk Tuhan. Bukan disisakan. Kalau disisakan artinya dipakai dulu, kalau ada lebihnya baru dikasih untuk Tuhan. Itu sisa. Jangan kasih Tuhan sisa. Saudara juga dikasih sisa kan gak mau. Saudara datang ke rumah saya, lalu saya bilang, silakan Bapak, Ibu minum kopi. Sisa saya tadi pagi, kira-kira gimana, mau gak? Marah. Kenapa? Kita ingin menerima yang terbaik. Maka sisihkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ada yang bilang, bukankah persepuluhan itu adalah hukum Taurat? Saya mau bilang, yang bayar perpuluhan pertama kali Abraham sebelum hukum Taurat diturunkan melalui Musa. Cucunya yang bernama Yakub berkata, dari segala penghasilanku akan selalu, always, ku persembahkan persepuluhan. Jadi hukum Taurat belum diberikan, Abraham dan Yakub menurut catatan Alkitab mengembalikan perpuluhan. Karena rasa syukur terima kasih kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, Yesus berkata, yang satu persepuluhan harus dilakukan. Yang lain kasih, kesetiaan, keadilan, jangan diabaikan. Saudara-saudara, jadi dalam situasi kadang-kadang, ini benar nggak kalau di YouTube itu kan pro kontra tentang persepuluhan itu, wah rame dari tahun-tahun yang lalu. Saya emang nggak peduli, karena saya bukan punya teori tentang persepuluhan. Saya praktisi, saudara. Saya mempraktekkan mengembalikan persepuluhan dari 9 tahun. Sekarang saya nggak bayar perpuluhan. Kenapa? Saya tekad minimal 10%. Karena Alkitab bilang hukum Taurat hanyalah penuntun sampai Kristus datang. Penuntun artinya standar minimal. Pokoknya saya tahu bahwa uang yang saya harus kembalikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang, itu minimal 10%. Dan saya tidak mau hitung-hitungan kepada Tuhan. Nah, ini disiplin rohani yang kita lakukan dalam kehidupan dan memberi dengan sukacita. Dan Tuhan berjanji melimpahkan berkat berkelimpahan bagi kita yang melakukannya. Terserah saudara. Mau taat silahkan, tidak taat silahkan. Karena manusia punya free will, kehendak bebas. Tuhan juga gak mau paksa saudara. Tapi saya yakin ini firman dan saya melakukan bukan baru-baru ini. Dari 9 tahun saudara sekalian sampai sekarang. Udah lebih dari 50 tahun saya melakukan hal tersebut. Dan Tuhan setia dengan janjinya. Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Dan saya memberi bukan supaya saya makin kaya. Saya memberi karena saya sudah diberkati. Dan berkat terbesar bukan uang.
keselamatan yang kita terima dari Yesus Kristus. Sehingga kita bersyukur kepada Dia. Dan saya percaya, saya berdoa. Kalau saudara ingin mengalami terobosan dalam bidang keuangan, kembalikan yang adalah milik Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Orang Kristen harus hidup dalam iman. Bukan hidup dalam kekhawatiran. Atau pertimbangan yang terlalu kaku. Bayar perpuluhan. Bulan ini saya mesti bayar listrik, bayar uang sekolah anak, bayar biaya makan. Wah, untuk ini aja belum tentu cukup, apalagi persepuluhan. Enggak bayar perpuluhan. Kenapa saudara tidak mengembalikan perpuluhan? Karena engkau tidak hidup di dalam iman. Kalau orang hidup dalam iman, ini saya tahu adalah firman. Walaupun secara logika, kebutuhan yang lain besar. Saya mau belajar taat. Sebab waktu saya taat pada waktu itulah berkat Allah akan tercurah dalam hidup saya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi saya tidak lagi memberi sewaktu-waktu. Sesuai dengan dorongan hati semata. Walaupun tentu kita kalau memberi harus tergerak juga ya. Ada orang yang perlu bantuan. Kan gak semua orang harus kita kasih duit kita. Karena memang terbatas duitnya juga saudara. Sesuai dengan dorongan hati. Tapi kalau ada disiplin minimal 10% bahkan lebih itu harus disisihkan untuk Tuhan. Dan saya yakin disiplin rohani ini akan membuat engkau mengalami terobosan rohani dalam kehidupan. Nah saya pernah dengar nih cerita saudara. Karena perpuluhan itu kan bukan untuk jemaat saja. Pendeta juga mesti bayar perpuluhan loh saudara. Dan di gereja kita, jangan saudara pikir perpuluhan itu untuk pendeta semuanya. Enggak. Sejak puluhan tahun yang lalu, Pendeta Julius Ishak sudah mengatur kalau semua persembahan, persepuluhan atau apapun masuk ke kas gereja. Diatur oleh bendahara bagian keuangan. Lalu para hamba-hamba Tuhan itu mendapatkan honornya masing-masing. Jadi bukan karena persepuluhan lalu diambil pendeta semuanya. Tidak demikian saudara. Makanya kita dengan leluasa mengajarkan jemaat untuk hal tersebut. Tapi ada loh saya dengar cerita. Pendeta nyuruh jemaatnya perpuluhan, dia sendiri gak persepuluhan. Kenapa? Dia melayani di sebuah desa kecil. Nah, lalu ada seorang pengusaha dalam forum Full Gospel Businessman Fellowship suka pelayanan ya beberapa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali suka datang ke sana bagi firman, sharing, nggak mau dibayarin apa-apa, namanya juga pengusaha yang cinta Tuhan. Dan pengusaha ini ngajarin jemaatnya tentang persepuluhan. Kalau Anda ya, walaupun penghasilanmu kecil, engkau kembalikan persepuluhan, nanti Tuhan memberkati. Nggak usah nunggu gede. Ya saya bayar perpuluhan, nanti kalau pendapatan saya udah gede, lagi sedikit aja nggak bayar perpuluhan, apalagi lagi penghasilan gede, pasti nggak tambah, nggak akan bayar perpuluhan. Lalu dia tanya satu kali sama pendeta ini, Pak, ngomong-ngomong saya kan tadi ajar perpuluhan kepada jemaat, kalau Bapak pendeta bayar perpuluhan atau tidak? Oh tidak Pak, Bapak kan pengusaha kaya diberkati bisa bayar perpuluhan. Saya kan Bapak sendiri tahu uang kolektif cuma berapa, kebutuhan berapa. Ya jadi saya nggak bisa bayar perpuluhan Pak. Tapi Pak Pendeta kan tahu ini adalah firman Tuhan. Iya tapi kan nggak masuk akal kalau saya bayar perpuluhan. Lalu pengusaha ini bilang sama pendeta desa itu. Pak gini. Saya tantang Bapak. Mulai bulan ini Bapak bayar perpuluhan. Kalau kurang Bapak langsung telepon atau WA saya. Saya kasih uang kekurangan itu. Tapi saya yakin sih, kalau Bapak setia mengembalikan perpuluhan, Tuhan akan berkati lebih dengan cara yang tidak biasa. Lalu pendeta itu bilang, oh kalau ada yang support seperti itu saya yakin saya bisa. Pokoknya saya bayar perpuluhan berapapun kurangnya nanti akan di top up, akan dikasih uang sama pengusaha tersebut. Dia lakukan. Dan setelah 6 bulan kemudian, pengusaha ini datang lagi ke tempat itu. Lalu khotbah lagi. Setelah selesai dia tanya sama pendeta. Pak, saya selama 6 bulan ini gak pernah sekalipun terima WA atau telepon Bapak minta di top
maaf karena uang Bapak kurang. Iya loh, ternyata waktu saya kembalikan perpuluhan, berkat saya ini lebih banyak daripada biasanya. Kenapa Bapak berani mengembalikan persepuluhan sekarang? Walaupun Bapak pendeta desa yang pemasukannya tidak tetap. Dia bilang, ada yang jamin saya kan Bapak. Kalau kurang kan saya akan minta sama Bapak. Tapi nggak perlu minta kan? Enggak, Tuhan sudah berkati. Dan pengusaha itu ngomong gini, Bapak berani karena saya jadi penjamin Bapak. Bapak tahu nggak, ada penjamin yang lebih kuat. Tuhan Allah di sorga. Sekali dia bilang, kembalikan persembahan persepuluhan. Aku buka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Siapa lebih kuat janjinya? Kemampuannya, pengusaha atau Tuhan sendiri? Tuhan. Karena itu disiplin ketiga. Disiplin keuangan yang kita harus lakukan. Termasuk di dalamnya mengembalikan persepuluhan. Yang keempat adalah disiplin relasi sosial. Kita harus belajar menghargai orang lain, menjaga etika, perkataan, perbuatan, bangun hubungan yang sehat dengan sesama. Hidup itu jangan cari musuh, jangan suka ribut sama orang, jangan iri hati, kepahitan, suka jelekin orang. Mulut monyong 5 cm karena suka ngomongin orang terus menerus. Ingat filosofi ini, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Hidup berdamai dengan banyak orang. Miliki hubungan yang baik dengan orang lain. Bangun relasi, saudara-saudara. Itu yang akan membuat kita sukses dalam hidup. Yang terakhir, disiplin rohani. Berdoa tiap hari, baca Alkitab, beribadah dengan setia, melakukan pelayanan di kelompok sel, di gereja. Disiplinkan pikiran, tindakan, emosi, taati firman Tuhan, latih karakter serupa seperti Kristus. Kita ada program gedor, gerakan doa dan firman. Kalau tiap hari kita baca Alkitab, lalu menulis kebenaran apa yang saya dapat, koreksi apa yang saya harus lakukan, dan komitmen apa yang saya harus kerjakan. Lalu berdoa kepada Tuhan. Saya percaya disiplin rohani, ibadah dan membaca firman setiap hari ini akan menghasilkan perkara-perkara rohani dalam hidup kita. Siapa di antara saudara yang mau mengambil keputusan untuk meningkatkan disiplin dalam hidup kita? Disiplin fisik, olahraga, pola makan baik, istirahat cukup. Disiplin waktu, bangun lebih pagi, mengatur jadwal harian, tidak suka menunda-nunda. Disiplin keuangan, kelola keuangan dengan baik, kembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Disiplin relasi sosial, bereskan masalah-masalahmu dengan orang lain. Hidup berdamai dengan sebanyak mungkin orang, jangan punya musuh. Disiplin rohani, berdoa, beribadah, membaca firman, ikuti gerakan doa dan firman. Saya percaya kalau hidup kita diwarnai dengan disiplin, kita akan mencapai garis akhir, finish dengan kemenangan, sukses sejati di bumi, bahagia sehat sejati selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Kiranya saudara di bumi dan di sorga diberkati oleh Tuhan karena disiplin yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.